semuanya, di video kali ini kita akan bahas materi mengenai perbedaan fungsi governance dan manajemen dalam COVID-5. Oke, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu. COVID-5 adalah salah satu kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang digunakan secara luas. Dan di dalamnya ada dua fungsi utama yang sering dibahas, yaitu governance dan manajemen. Sekilas, dua kata ini terdengar mirip, tapi sebenarnya ini beda dari segi peran dan tanggung jawab. Governance lebih fokus ke arah strategis. Tugas utamanya adalah mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan, mengarahkan organisasi untuk tetap kepada tujuan, dan memantau apakah tujuan tersebut tercapai. Jadi, tiga kunci dari governance adalah evaluate, direct, and monitor, yang disingkat menjadi IDM. Governance ini biasanya jadi tanggung jawab dewan direksi atau level pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi. Mereka adalah yang memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan arah dan nilai organisasi. Sementara itu, manajemen berperan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Manajemen bertugas merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memantau aktivitas TI yang mendukung pencapaian tujuan dari organisasi. Ini biasanya dilakukan oleh eksekutif atau pimpinan unit kerja seperti CIO atau manajer TI. Dalam COVID-5, governance dan manajemen dibedakan secara jelas. Governance tadi punya satu domain utama, yaitu IDM, sementara manajemen punya 4 domain lainnya. Yang pertama itu ada APO atau Align Plan Organize. Ini domain yang isinya tugas-tugas buat menyelaraskan TI dengan tujuan organisasi, merencanakan strategi, dan mengatur sumber daya TI. Contohnya, menyusun strategi TI, mengatur struktur organisasi dan peran-peran, mengelola anggaran TI, mengelola risiko TI, dan mengelola SDM TI. Intinya, di sini semua hal yang bersifat perencanaan jangka panjang dan pengaturan awal itu dibahas oleh APO. Kemudian yang kedua itu ada BAI, Build, Acquire, and Implement. Kalau APO tadi merencanakan, nah BAI ini bagian eksekusinya. Isinya semua aktivitas buat mengembangkan, membeli, atau menerapkan solusi TI baru. Contohnya, bikin atau beli sistem baru, uji coba aplikasi, migrasi sistem, instalasi, dan konfigurasi. Tujuannya biar semua solusi yang dibangun atau dibeli benar-benar bisa dipakai sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga ada DSS atau Deliver Service and Support. Ini adalah domain operasional. DSS ini mengurus layanan TI harian dan dukungan teknis yang bikin sistem tetap jalan dan pengguna bisa kerja dengan lancar. Contohnya, menyediakan layanan help desk, menjaga keamanan sistem, menyediakan akses ke data dan aplikasi, backup dan recovery, dan penanganan insiden. Intinya, segala hal yang nyangkut ke pemeliharaan sistem dan pelayanan ke pengguna itu ada di DSS. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu MIA, Monitor, Evaluate, and Access. Tugas dari MIA adalah buat kontrol dan evaluasi. Di domain ini, organisasi melakukan audit sistem, penilaian kinerja TI, monitoring kepatuhan, penilaian risiko, dan kontrol. Tujuannya biar semua tahu apakah semua proses TI sudah sesuai standar dan apakah perlu ada perbaikan. Nah, pembagian domain tadi bikin organisasi jadi punya struktur kerja yang lebih rapi. Governance ngasih arah dan tujuan, sedangkan manajemen yang ngerjain dan menjalankan prosesnya. Kalau dua fungsi ini berjalan dengan seimbang dan terintegrasi, maka penerapan tata kelola TI bisa berjalan secara efektif. Organisasi jadi bisa mengatur teknologi bukan cuma buat operasional, tapi juga untuk mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Kesimpulannya, governance menentukan arah dan manajemen yang menjalankannya. Dua-duanya penting.
dan saling melengkapi dalam kerangka kerja COVID-5. Oke, itu dia penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bantu kalian memahami perbedaan mendasar antara governance dan manajemen dalam konteks tata kelola TI. Sampai jumpa di video berikutnya.